Ini cerita Prioritan yang merasakan pahit, tapi kejar manisnya perjuangan. Yang mulai redup, namun temukan titik terang. Yang sulit bertumbuh, tapi ingin berkembang. Karena siapapun kamu, terus kejar lagi prioritas tanpa kendala harga dan kuota. Bersama XL Prioritas, kejar prioritasmu. Halo semuanya, selamat sore dan selamat datang kembali di webinar series DJ Fest 2021 bareng XL Prioritas tentunya. Nah, buat para prioritas nih, ini adalah webinar kolaborasi antara MNC Portal Indonesia dan juga XL Prioritas. Bersama saya Tara Budiman yang akan menemani kalian semuanya nih yang lagi di rumah, yang lagi ikutan webinar sore hari ini. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan harus tetap semangat tentunya. Ya, ada info penting nih buat pelanggan XL Prioritas sebelum kita mulai lebih lanjut lagi. Tara mau ngingetin kalau download aplikasi terbaru dari MyXL di Google Play Store atau di App Store. Karena apa? Karena banyak promo-promo menarik di aplikasi MyXL tentunya. Seperti ini ya, ada diskon 15% booster dan juga upgrade plan. Tuh seru banget kan? Buruan langsung aja download sekarang. Iya. Nah, teman-teman prioritas, kalau kemarin tuh Tara udah ngobrol barengan Mbak Prita Gozi dan juga Dr. Feni tentunya. Hari ini nggak kalah serunya nih, salah satu orang yang menginspirasi juga. Tara akan ditemani oleh founder dan juga CEO dari Young on Top. Yang mana beliau juga sebelumnya sudah bergabung di variety show-nya DJ Up Fest 2021. Siapa lagi kalau bukan Mas Billy Bone. Halo Mas Billy. Halo Mas Tara, Luar apa kabar? biasa. Sehat ya? Wah, alhamdulillah sehat. Mas gimana, sehat? Sehat, puji Oke, Tuhan. siap untuk menginspirasi teman-teman prioritas nih tentunya nih. Bareng-bareng dong, kita berdua dong. Aduh, Ngobrol-ngobrol. aku jadi nggak enak nih. Ini adalah salah satu tokoh idola aku juga. Nah, seperti yang kita tahu nih teman-teman prioritas, Mas Billy Bone ini yang akan menemani kita ngobrol-ngobrol hari ini. Karena tema hari ini sangat menarik nih Mas, ya. Untuk kita semuanya terutama buat generasi muda, yaitu asah skill untuk investasi masa depan. Wow. Nah, Tara juga mau informasi ini buat teman-teman. Nanti Tara akan buka yang namanya sesi Q&A bagi semuanya teman-teman prioritas yang ingin bertanya seputar pembahasan kita hari ini. Dan ingat, nanti akan dipilih 5 orang pemenang dengan pertanyaan terbaik. Dan akan mendapatkan hadiah menarik berupa e-wallet senilai Rp500.000 untuk masing-masing ya. Untuk 5 orang tentunya. Caranya gampang banget, ikutannya langsung aja ketik pertanyaan di kolom Q&A dengan format nama, spasi nomor telepon dan juga spasi pertanyaannya. Oke, Mas Billy. Yes. Oke, ini kita mulai nih Mas. Ini kita akan ngobrol-ngobrol hangat tentunya. Kan seperti yang kita tahu nih, Mas Billy adalah orang yang sangat menginspirasi generasi muda. Nah, Tara mau nanya nih Mas. Sekarang kan banyak banget orang yang akhirnya bilang growth mindset. Itu sangat penting nih bagi generasi muda sekarang punya pemikiran seperti itu. Nah, ini tuh kaitan dan pengaruhnya sama self development tuh apa sih Mas? Dan apa sih pentingnya? Oke, jadi sebenarnya kita harus ngertiin dulu growth mindset itu apa gitu ya. Karena kalau udah kita namanya mindset itu kan berarti yang ada di otak kita ya. And I truly believe bahwa kita itu kalau mau jadi orang sukses itu semuanya bermulanya dari yang ada di isi kepala kita dulu gitu ya. Jadi sebelum kita mengasah skill mau ngapain, apa yang mesti diasah dan seterusnya, itu semuanya berawal dari yang ada di kepala kita dulu. Nah, growth mindset ini yang seringkali ngebedain antara orang sukses dan orang yang nggak sukses atau belum sukses gitu ya. Karena apa? Karena banyak orang yang sebenarnya dikasih kesempatan, dikasih tantangan gitu ya. Tapi banyak yang berpikir bahwa aduh Mas Tara itu susah. Kata teman-teman gue itu susah, kata teman-teman gue tuh nggak bisa, nggak bakal mungkin deh, mustahil dan seterusnya gitu. Nah, orang-orang yang biasa yang punya pemikiran itu yang disebut mereka punya yang namanya fixed mindset. Jadi mindsetnya tuh udah fix, mindsetnya tuh udah nggak growing lagi gitu. Nah ini bahaya banget gitu ya. Nah sementara kalau orang yang punya growth mindset dikasih tantangan yang sama kayak tadi gitu ya, dikasih tantangan yang sama yang susah, dia nggak bilang susah, tapi dia langsung mikir di dalam otaknya itu langsung yang wah seru juga ya, gimana caranya ya? Gue belum ngerti, gue belum tahu, tapi
kayaknya gue pengen cari tahu deh. Nah langsung dia ngambil Google, dia langsung search di YouTube caranya, dan seterusnya. Jadi tantangannya boleh sama gitu ya yang dikasih, tapi kalau orang fixed mindset udah langsung ngerasa susah dan nggak bisa dan nyerah gitu ya, mager. Tapi kalau orang growth mindset berpikirnya kayak tadi, wah seru nih, gue pengen cari tahu oh kalau nggak ngerti gue mau tanya orang dan seterusnya. Nah kalau udah sadar punya growth mindset, ya kesadaran punya growth mindset itu penting, itu bagus banget. Tapi kalau akhirnya kita nggak berusaha untuk mendevelop diri kita sendiri, ya akhirnya sama aja bohong gitu. Jadi sore ini ngedengerin kita ngomong yang oke, bener ya, berarti tadi obrolan sama Mas Billy sama Mas Tara, growth mindset itu penting. Tapi begitu besok nih hari Senin, Selasa dan minggu depan dan bulan depan cuman tahu bahwa itu penting doang, tapi nggak ngasah, nggak self develop, nah itu sama aja bohong gitu. Jadi tidak melakukannya, hanya kayak tahu aja tanpa kita melakukan apa-apa, sama aja ketika ingin menjadi kaya tapi cuma rebahan-rebahan aja, tetap aja Rafathar yang kaya ya Mas ya. Kalau udah sukses kayak Mas Tara, nah rebahan aja bisa kaya. Amin Mas, gitu. saya pengen kayak Mas Billy tentunya. Nah tapi kita pengen tahu nih, faktor pentingnya pendukung self development Mas. Mungkin kan apakah memang kita harus mencari lingkungan-lingkungan pertemanan yang lebih mengajak kita untuk lebih maju lagi, atau mungkin ada beberapa teman-teman yang aku kayak dia pengen udah deh gue cari kelas aja deh untuk menambahin skill, kayak maksudnya banyak banget akhirnya ikutan kelas komunikasi. Nah pentingnya tuh seperti apa sih Mas? Kalau bisa dilakukan itu semua yang barusan Mas Tara bilang, lakuin semuanya gitu. Jadi of course is very toxic ya kalau misalnya kita sangat unfortunate banget kalau kita berada di lingkungan yang memang nggak mendukung kita ke arah kesuksesan yang kita mau tuju gitu ya. Of course kalau bisa kesuksesannya yang baik gitu ya. Nah jadi kalau kita tidak berada di lingkungan yang mendukung kita, itu bahaya ya. Itu karena apa? Karena lingkungan itu kan kita tiap hari ketemu mereka, kita tiap hari ketemu teman-teman kita atau lingkungan kerja kita gitu. Kalau itu udah very toxic ya, mereka-merekanya di sekeliling kita misalnya punyanya fixed mindset, balik lagi. Ngomongin ke kita yang, Mas Tara itu mah susah deh, lu mau kayak begitu nggak mungkin deh, segala macam. Itu pelan-pelan itu makin lama bisa masuk ke dalam otak kita loh. Gitu. Jadi yang tadinya kita pengen punya growth mindset, itu kita bisa pelan-pelan tuh terkikis. Jadi akhirnya lama-lama knock on wood kita jadi punyanya fixed mindset. Nah itu yang pertama, lingkungan tuh penting banget gitu ya. Dan ini biasanya bermula dari lingkungan keluarga gitu ya, keluarga dulu, terus ke pertemanan, lingkungan kerja dan seterusnya gitu. Nah kemudian kayak tadi Mas Tara bilang, bisa nggak kalau kita mau self develop kemudian kita ngambil kelas-kelas? Of course bisa, dan itu baik banget gitu. Karena kan kita dari kecil ya kita sekolah, kemudian sampai dengan kuliah. Begitu lulus kuliah, apakah setelah kita lulus kuliah itu kita sudah seharusnya tahu semuanya? Tidak. Zaman berubah terus, kita harus terus berkembang. Jadi seringkali ada banyak banget yang di kuliah kita nggak pelajarin, ya. Terus kemudian kita masih bisa lagi ngambil kelas-kelas. Dari siapa kelas-kelas yang ngajarnya? Kalau bisa kelas-kelasnya yang ngajarnya itu dari expert praktisi, gitu. Jadi kita nggak diisi lagi dengan teori-teori, tapi public speaking, ya udah ngambil kelas dari Mas Tara. Mas Tara udah jago banget public speaking seperti apa gitu. Jadi nanti yang dipelajarin skill-skillnya lebih ke real life examples gitu, bukan lagi ngomongin teori. Nah, yang ketiga yang saya pengen highlight Mas Tara adalah mentor. Perlunya mentor. Ya, karena mentor ini biasanya gini, kita harus cari mentor yang tepat ya. Jangan cari mentor yang kayaknya dia keren nih, yaudah gue jadi mentor deh. Gitu. Jangan. Kita harus background check dulu, kita harus ngelihat dia sepak terjangnya seperti apa, ada real accomplishment-nya atau tidak, value-nya gimana, orangnya baik nggak, sombong nggak, humble nggak, gitu. Dia pelit nggak dengan ilmu dan seterusnya. Nah kalau kita belajar dari mentor yang baik, seharusnya kita tidak perlu lagi ngelewatin kesalahan-kesalahan atau kegagalan-kegagalan yang telah mentor kita lewatin. Karena kan kita udah dikasih wisdom-nya, gitu. Ini menarik nih Mas, tadi kalau kita ngobrolin sebelum masuk ke mentor tuh adalah beberapa kelas-kelas atau skill-skill baru yang harus kita pelajarin untuk menunjang self development kita. Tapi Tara pengen nanya sama Mas Billy, Mas di era pandemi sekarang, era digital sekarang, menurut Mas Billy skill apa sih yang harus kita punya dasar untuk menambah self development?
Waduh, apa ya? Sebenarnya kalau ngomongin hard skill itu balik lagi tergantung ke industrinya kita masing-masing. Ya, jadi kalau memang saya pengen di dunia entertainment dan skillnya macam-macam yang sesuai dengan dunia entertainment. Kalau saya pengen terjunnya ke dunia investasi dan hard skillnya yang harus kita pelajarin adalah bagaimana ngebaca dunia investasi dan seterusnya. Jadi kalau kita ngomongin hard skillnya macam-macam tergantung dari masing-masing industri. Tapi kalau kita ngomongin dari soft skillnya, yaitu tadi ya, nomor satu kita harus sadar dulu mengenai growth mindset itu seperti apa gitu. Terus kemudian kita ngomongin tentang social skill. Ini yang bahaya nih Mas Tara, karena semakin era digital berkembang, semakin orang banyak yang pegang handphone nunduk, udah terus ketik-ketik begini, ya kan? Betul. Makanya seringkali kita bilang yang apa ya, handphone itu mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat gitu. Seringkali kita udah ketemuan sama teman-teman, kita ada di meja makan gitu ya, atau kita janjian, kemudian ya udah nggak saling ngobrol, tapi ya udah malah chatting sama teman-teman kita yang di tempat lain. Nah, ini yang membuat generasi muda ya, mungkin kita nggak ngomongin lagi millennials, tapi udah generation Z ya Gen Z, itu yang dia lebih sering matanya ngelihat ke layar dibandingkan ngelihat ke mata orang yang dia lagi ajak ngobrol gitu. Nah, social skill ini penting banget Mas Tara. Mau di era zaman dulu, mau di era sekarang, mau sampai dengan era nanti kapanpun juga, social skill itu penting banget gitu. Bagaimana kita bisa ketika ngobrol sama orang, ngobrolnya nyambung. Gimana caranya tuh? Berarti kita harus respect sama orang tersebut, kita harus punya wawasan yang super luas. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya kalau saya nih bukan di dunia industri, tapi kalau ngobrol sama Mas Tara ngomongin si siapa, dan platform apa gitu di dunia entertainment, hopefully seorang Billy masih bisa nyambung dikit sama Mas Tara, nggak bodoh-bodoh banget gitu. Nah itu kan social skill yang memang harus diperlukan, dan di dunia sekarang ini digital ya sebenarnya lebih gampang untuk kita perluas wawasan kita gitu. Oke, jadi itu pentingnya itu sebenarnya untuk menambah social skill lagi ya. Apalagi sekarang banyak platform akhirnya kita udah nggak ada batasannya Mas ya. Kita bisa tahu kapanpun segala macam, kita tinggal tanya aja Mbak Google. Apalagi kalau kita pengguna Excel. Wah, apalagi Excel prioritas ya Mas ya. Itu udah pasti yang namanya aku mau cari apa aja sudah pasti ada. Nah, berikutnya lagi nih Mas. Ini nih ada beberapa teman-teman yang juga nanya, pentingnya perencanaan dan juga rancangan masa depan. Waduh, apakah yang harus diimbangi dengan skill preparation di waktu yang sekarang? Nah, kan menurut Mas Billy gimana tuh pentingnya perencanaan dan juga rancangannya? Harus seperti apa sih Mas? Nah, jadi gini, kalau ada orang yang bilang, alah repot-repot bikin perencanaan gitu ya, bikin planning ya, nanti juga belum tentu planning itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita planning gitu kan, kenyataannya. Iya, betul memang, karena kan ya kita nggak yang at the end of the day yang nentuin juga yang di atas gitu ya. Kita cuma bisa bikin planning, mencoba menjalankan sebaik mungkin, tapi akhirnya ujung-ujungnya terjadi atau tidak, di luar planning atau tidak, itu 1% restu dari yang Tuhan gitu ya, mau ngerestuin apa tidak. Nah, tapi kalau kita nggak punya perencanaan sama sekali, ya gimana kita mau mencapai ke apa yang kita mau targetin, orang yang kita targetin aja kita nggak tahu mau kemana gitu. Ibaratnya kayak kita pesen taksi gitu ya, kita pesen taksi. Yang pertama ditanya kan apa? Mau kemana? Gitu. Nah sekarang kalau kita mau kemana aja kita nggak tahu gitu. Nah itu ya gimana cara kita bisa nyampe gitu. Nah lebih parahnya lagi, kita kadang-kadang oke deh, saya kira-kira tahu nih pengen sukses gitu. Tapi caranya gimana, planningnya mau ngapain, suksesnya di mana, seperti apa kita nggak tahu. Ya kita nggak akan pernah bisa mencapai itu gitu. Nah jadi penting untuk kita bikin yang namanya perencanaan. Perencanaan ini dibagi dengan beberapa tahap gitu. Ada yang perencanaan jangka panjang ya. Perencanaan jangka panjang kalau orang zaman dulu bilangnya mungkin 50 tahun ke depan itu jangka panjang gitu ya. Kalau sekarang ini udah eranya teknologi, semuanya udah super kita harus agile, adaptif dan seterusnya. 10 tahun aja udah boleh dibilang itu perencanaan jangka panjang loh. Gitu. Karena kalau saya sekarang ini bikin business plan gitu ya, anak perusahaan bikin business plan, udah sangat jarang banget untuk saya nanya 10 tahun lagi mau capai mana gitu. Karena dalam sehari aja, seminggu aja, sebulan aja, setahun aja udah perubahannya banyak banget gitu. Nah,
Kalau kita sebagai anak muda pengen sukses, kita harus punya perencanaan jangka panjang. At least 10 tahun ke depan kebayang deh kita apa yang kita mau capai. Kemudian 5 tahun ke depan apa yang kira-kira setengahnya yang kita bisa capai. Kemudian setahun ke depan, dan ya udah kalau kita udah punya setahun biasanya udah makin detail tuh ya apa yang kita mau capai, gimana capainya, dibelah lagi sampai dengan per bulan. Jadi tiap bulan tuh saya harus mencapai apa. Nah kalau udah dibelah lagi tiap bulan, tiap minggunya kita mesti ngapain. Sehingga nanti sampai ujung-ujungnya adalah setiap hari kita bangun, kita udah tahu, oke, yang gue masih capai secara konsisten itu seperti apa gitu. Jadi sedetail-detailnya semakin baik, Tara. Nah, seperti yang kita tahu juga kan Mas Billy itu adalah orang termuda di umur 26 tahun sudah menjadi GM, bahkan itu menjadi GM termuda di dunia waktu itu. Nah, kalau kita ngomong masalah preparation, pasti Mas Billy juga sudah menyiapkan preparation untuk diri sendiri. Tapi Mas, kadang-kadang ada beberapa teman-teman prioritas juga yang ngerasa kayak ketika saya sudah menyiapkan plan-plan dan di tengah jalan tiba-tiba plan itu tuh tidak berjalan dengan baik. Biasanya apa sih Mas yang kita lakukan lagi untuk menaikkan semangat? Kadang-kadang kan kegagalan itu tuh buat kita makin putus asa gitu Mas. Nah biasanya Mas Billy itu apa yang akan Mas Billy lakukan? Yang pertama yang saya akan lakukan kalau nggak sesuai dengan plan adalah mengevaluasi gitu. Kenapa plan yang saya udah bikin terus kemudian di tengah jalan ternyata mentok gitu. Itu nomor satu yang akan saya lakukan dulu. Karena omong kosong saya bisa menaikkan motivasi di dalam diri untuk terus jalan kalau saya nggak ngelihat ada harapan di masa depan gitu. Ibaratnya kalau udah mentok nggak bisa tembus ngelihat tembok, saya gimana caranya kita bisa saya semangat lagi gitu. Itu nggak mungkin gitu. Jadi yang pertama saya selalu lihat adalah mengevaluasi dulu. Kenapa kemarin gagal gitu ya, dicari tahu segala macam. Kalau saya nggak bisa dapat jawabannya, saya nanya ke mentor-mentor saya. Ya, saya nanya ke mentor, saya nanya ke orang-orang yang at least mungkin lebih experience atau yang nanya ke tim saya sendiri juga gitu. By the way kemarin kenapa kita gagal? Wah, kemudian masuk evaluasi segala macam. Semakin kita tahu apa yang kita lakukan salah dan atau bisa kita improve, kita baru mulai yang yang kemarin itu yang kita tidak lakukan. Sekarang ini ke depannya kita harus lakukan ini. Kalau kita lakukan ini, berarti chance kita untuk bisa mencapai target tersebut gimana? Lebih besar nggak? Nah, ketika itu kita bisa ngelihat nembus tembok, baru otomatis motivasi kita akan nambah. Itu yang pertama, Tora. Tapi saya itu sekarang ini selalu bilang bahwa sebelum kita mau melakukan sesuatu, ketika kita sedang ngeset yang namanya target, sebaiknya target ini yang benar-benar lebih besar dari diri kita. Gitu. Jadi itu yang saya sebut sebagai purpose ya, gitu. Jadi kayak misalnya cita-cita itu beda sama purpose hidup. Cita-cita itu adalah sesuatu yang pengen kita capai. Contoh kalau saya dari kecil bilangnya cita-cita saya itu pengen menjadi orang nomor 1 di sebuah perusahaan. Saya waktu itu nggak mikir untuk menjadi entrepreneur ya, tapi pengen jadi orang nomor 1. Jadi kerja sebagai karyawan, terus naik corporate ladder sampai akhirnya jadi direktur atau kalau bisa jadi CEO gitu. Nah itu cita-cita. Tapi kalau ngomongin purpose hidup gitu ya, purpose itu yang lebih besar daripada apa yang seorang Billy pengen capai. Jadi kalau purpose hidup saya adalah untuk lebih banyak berbagi. Nah, saya udah nggak ngomongin lagi untuk saya pengen beli ini, saya pengen bisa ini, udah nggak gitu lagi. Tapi selalu ngomongnya purpose hidup saya adalah saya pengen untuk berbagi ke lebih banyak orang lagi gitu. Jadi udah nggak ngomongin diri sendiri, tapi ngomongin ke impact-nya gitu. Nah, kalau prioritas udah bisa dapetin purpose ya, ketika bikin perencanaan kemudian mentok, biasanya yang nomor 1 bisa bikin kita jalan lagi, bangkit dan jalan lagi adalah ketika kita flashback. Dulu waktu gue pengen mencapai ini, merencanakan ini, purpose gue apa? Oh iya, purpose-nya adalah kalau sampai gue bisa ngelakuin itu, akan ada 1.000 orang yang terbantukan oleh inisiatif ini. Nah, itu yang kemudian kita tanyakan kembali. Itu masih valid nggak? Kita masih mau nggak ngelakuin itu supaya ada 1.000 orang yang tertolong dengan dengan yang kita lakuin? Kalau jawabannya iya, berarti biasanya itu yang akan membangkitkan kita untuk mau untuk mau cari tahu apa kesalahannya dan kemudian kita berusaha lagi supaya kita bisa bantuin 1.000 orang tadi gitu. Jadi
purpose ketika menciptakan sebuah target itu penting banget, Tara. Oke, jadi memang evaluasi diri, purpose langsung perbaiki, berarti gitu ya. Itu tapi memang luar biasa. Sorry nih ada. It's okay, nggak apa-apa. Nah, ini hal yang menurut saya juga sangat penting nih buat teman-teman prioritas di sini, dimana ketika kita ingin membangun sebuah mimpi, ya mimpi memang harus lebih besar dari semuanya gitu. Wow, ini banyak banget yang pasti udah pengen bertanya nih. Sekali lagi buat teman-teman, langsung aja kalau yang pengen nanya. Langsung tulis aja di kolom sesi Q&A kita. Caranya gampang banget, tinggal masukin nama, spasi nomor telepon, setelah itu spasi pertanyaannya. Pasti banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk nih tentunya nih. Oke, kita masih menunggu Mas Billy ini karena memang banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang mau Tara tanyakan pada webinar kali ini. Buat teman-teman prioritas jangan lupa untuk download aplikasi terbaru dari MyXL tentunya. Karena banyak banget promo-promo menarik menanti kalian. Tuh, tunggu apa lagi? Langsung aja di-upgrade melalui Google Play Store ataupun juga di App Store. Nah, masih ngobrolin tentang self-development juga. Ya, dimana tadi Mas Billy juga udah ngomong sama kita. Memang pentingnya lingkungan dan juga pentingnya kita mempunyai seorang mentor di mana nanti kita bisa bertanya apakah yang kita lakukan itu salah, tapi jangan pernah takut gagal. Karena apa? Kembali lagi kita harus melewati sebuah proses. Karena yang lebih mahal itu adalah prosesnya bukan hasilnya tentunya. Hasilnya ya bonus saja mungkin. Oke, ya langsung aja kalau gitu. Kita akan bertanya-tanya lagi kepada Mas Billy tentunya ya. Tapi kita masih menunggu juga. Mas Billy. Yes. Iya, Mas. Tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih. Pertanyaan berikutnya nih adalah pertanyaan yang menarik nih. Pentingnya peran generasi muda sebagai generator dalam memanfaatkan era digitalisasi untuk masa depan. Pentingnya perannya seperti apa sih, Mas? Boleh dijelasin? Yes, of course ya, karena teknologi bisa seperti sekarang ini ya berkat para inovator-inovator yang which is semuanya generasi muda ya. Kita ngomongin secara global maupun sekarang ini di Indonesia juga banyak banget platform-platform. Kita juga udah tahu unicorn yang lahir di Indonesia gitu ya. Nah itu semuanya boleh dibilang founder-founder dan CEO-nya emang anak-anak muda semua gitu. Sekarang ini saya sebagai venture capital juga ngelihat saya fokus venture capital saya juga sekarang ini fokus untuk hanya membiayai memberikan pendanaan buat startup di asal Indonesia dan untuk Indonesia gitu. Nah itu kelihatan banget Mas Tara bahwa definitely ya mereka itu sebagai digital native gitu. Jadi kalau kita ngomongin saya generation X nih, aduh malu ya sampai harus ngaku-ngaku kayak gini. Saya generation X, kemudian di atas generation X ada baby boomers. Kita yang justru mau nggak mau belajarin setengah mati ngikutin perkembangan teknologi gitu. Karena yang millennials dan Gen Z, apalagi nanti ke depannya Alpha gitu ya. Nah itu ya mereka memang ketika dari lahir atau ketika mereka teenager sudah terbiasa dengan teknologi. Ya nggak heran kalau memang mereka adalah generator. Mereka adalah penggerak dari era digitalisasi sekarang ini. Gitu. Anak sekarang tuh semuanya sudah melek digital ya Mas, apalagi teknologi itu semuanya selalu digunakan. Nah, seperti kita tahu juga nih ada beberapa skill-skill yang tadi juga udah dibahas sama Mas Billy ya kan, ada duo soft skill yang lagi rame banget nih Mas diobrolin di generasi-generasi Z sekarang nih. Gimana sih pentingnya personal branding dan juga social relation skill tadi yang Mas bilang itu bagi generasi muda sekarang? Kalau menurut Mas gimana Mas? Nah, kalau personal branding Mas Tara deh coba yang jawab. Aku memang brandingnya gini aja. Kalau aku ya cuman skup kecil aja. Tapi kalau Mas Billy kan skupnya luar biasa besar yang akhirnya bisa menginspirasi kita. Nggak, jadi gini. Saya ambil contohnya Mas Taranya aja deh. Jadi gini, banyak orang ngeliat yang wah Mas Tara bisa sukses seperti sekarang dan seterusnya lah gitu ya. Di mau ngapain aja sukses segala macam gitu. Amin. Tapi yang mereka seringkali nggak tahu kan sebenarnya seberapa konsisten Mas Tara itu mau ada di dunia entertainment gitu kan. Jungkir baliknya di let's say di radio gitu kan. Terus kemudian pada saat mau jadi moderator, mau jadi host segala macam, seringkali orang nggak ngelihat jungkir balik di belakangnya. Dan kalau ngomongin personal branding, kebetulan saya S2 ngambil brand management. Ya, jadi salah satunya juga ada tentang personal branding, bukan cuma tentang brand-brandnya yang dijual gitu ya. Nah, kita harus konsisten. Itu nomor satu. Kita harus konsisten. Jadi
jarang banget ada orang yang bisa sukses di 10 industri yang berbeda, gitu ya. Mas Tara pengen ada di dunia entertainment sukses. Mas Tara pengen jadi atlet jet ski nomor 1 Indonesia. Mas Tara pengen jadi apalagi investor paling handal di Indonesia. Mas Tara pengen jadi pembalap motor nomor 1. Ya nggak mungkin gitu. Bukan yang nggak mungkin ya, mungkin aja gitu. Tapi chance-nya akan sulit gitu ya. Dan ketika semuanya kita ngelakuin pada saat yang bersamaan, pengen hebat di semua bidang ibaratnya gitu ya. Nah itu personal branding kita akan jadi apa ya? Jadi abu-abu gitu. Orang-orang jadi mikir yang ini sebenarnya Mas Tara maunya jadi apa sih gitu. Dia mau di entertainment iya, dia mau menjadi atlet iya, dia mau jadi ini iya gitu. Yang sebenarnya dia tuh siapa sih gitu. Nah, orang akan bingung ke situ. Nah, makanya seringkali kalau kita mau punya personal branding yang baik gitu, pilih satu yang benar-benar let's say contohnya sesuai passion kita dulu deh gitu. Kita sukanya apa dan kita pengen dikenalnya sebagai apa, lakuin konsisten ke situ. Belajar sebanyak-banyaknya, cari mentor, berada di lingkungan yang tepat, masuk komunitas yang bisa menunjang karir kita. Terus kemudian kalau misalnya ada kesempatan kerja gitu ya atau kesempatan berbisnis, jangan yang melenceng gitu. Tetap ambil di kesempatan kerja yang ke situ gitu. Jadi jangan cuma ditawarin kerjaan kemudian yang ngelihat duitnya doang. Jangan gitu. Tapi mikir, kalau ini gue ambil, gue akan kerjakan sungguh-sungguh, ini akan menuju ke target yang saya mau, personal branding yang saya mau, atau ini hanya akan mendistract, hanya akan menjauhkan saya dari personal branding yang saya mau gitu. Nah ini penting banget gitu. Jadi kita pilih yang benar-benar konsisten bisa menunjang ke personal branding. Kalau social interaction, saya rasa tadi kita udah bahas gitu ya bahwa ya penting banget gitu. Kita nggak bisa sukses kalau kita nggak dibantu sama orang lain. Saya percaya semua orang sukses itu pasti pernah dibantu. Dan mungkin banyak dibantu sama orang-orang sekitarnya gitu. Jadi kalau kita nggak punya attitude yang baik, kita nggak menjadi individu yang yang bisa respect orang, yang disukain sama orang, itu kayaknya sulit untuk kita bisa punya banyak teman. Dan kalau kita nggak punya banyak teman, ya kita semakin sedikit kan yang mau bantuin kita ke arah sukses gitu. Tapi kalau kita temannya banyak, lebih enak gitu. Kita mau minta tolong apa aja, teman-teman kita bisa bantuin kita. Dan chance-nya adalah kita bisa capai sukses lebih cepat dari yang mungkin kebanyakan orang. Oke, jadi memang ketika mau melakukan branding itu tuh kita harus fokus di satu dulu Mas ya. Dari situ tuh baru ketika orang melihat dengan diri kita, oh ternyata si A ini memang dia adalah atlet. Oh ternyata si A ini adalah seorang entrepreneur gitu. Dari situ baru kita bisa mengembangkannya lagi. Menarik sekali. Ini sangat menarik banget nih. Nah, Mas, kalau kita ngomongin masalah passion and purpose, gimana sih caranya nemuin passion and purpose dalam hidup yang akan menentukan langkah karir kita di masa depan? Kalau dari Mas Billy sendiri gimana caranya nih? Kalau purpose gini, kalau purpose nih kita ngomongin sedikit spiritual berarti ya. Kebetulan saya ketemu purpose hidup saya itu dari sebuah email yang saya terima dari anak gak mampu yang intinya bilang terima kasih terhadap buku yang saya tulis gitu. Nah kemudian saya renungin dan akhirnya saya jadi tahu, oh ternyata purpose hidup saya kalau menurut saya gitu ya kira-kira dibisikin sama Tuhan itu adalah untuk lebih banyak berbagi. Jadi di kala waktu itu saya di umur 29 menjabat direktur di perusahaan, di holding company. Kemudian ya udah saya berpikir, kayaknya ke depannya saya harus keluar dari zona nyaman karena memang tujuan saya dilahirkan di dunia ini adalah untuk lebih banyak berbagi gitu. Nah itu purpose Tara. Kalau saya nggak tahu gimana caranya dapetin purpose hidup gitu karena I truly believe bahwa purpose hidup itu kayak panggilan, Mas Tara. Jadi kalau kita berbuat baik, kita selalu punya niat baik, mencoba banyak hal gitu. Kayaknya mungkin suatu saat Tuhan akan bilang gitu ibaratnya ya, ini bodoh-bodohannya Tuhan akan bilang yang kayaknya kamu udah pantas untuk saya kasih tahu purpose hidupnya apa gitu, kira-kira kayak gitu ya. Nah tapi kalau ngomongin passion, ada dua nih. Passion ini kan sebenarnya sesuatu yang kita cintai, ya bukan seseorang ya. Kalau seseorang nanti ujungnya jadi pacar, jadi istri atau jadi suami. Ini kita ngomongin sesuatu yang kita cintai, sebuah industri. Kadang-kadang kita jatuh cinta itu nggak tahu kenapa, gitu ya. Kenapa saya bisa suka, kenapa saya bisa cinta terhadap ini ya, gitu, itu nggak tahu. Nah ini saya ngomong berdasarkan dari pengalaman pribadi ketika
salah satu passion saya adalah brand management. Ya, jadi sebelum saya akhirnya ngambil S2 brand management, dari kecil saya udah suka jatuh cinta dulu terhadap brand. Of course, waktu kecil nggak tahu bahwa passion saya adalah brand management, tapi saya dibelikan sebuah sepatu merek sesuatu gitu ya, terus saya suka banget jatuh cinta sampai sekarang gitu. Nah, tapi dulu saya sampai mikir yang kenapa ya sepatu ini kayaknya keren banget kalau saya pakai, saya bangga banget gitu. Padahal kan cuma sebuah alas kaki doang supaya kaki kita nggak kotor, nggak kena paku dan seterusnya gitu. Nah, itu saya punya passion yang saya nggak tahu gimana dapetin ya, karena memang taunya jatuh cinta. Tapi ada satu trik di mana sekarang ini beberapa passion saya yang lain adalah satu youth development, jadi untuk mendevelop anak muda. Yang satu lagi adalah teknologi. Ya, nah kenapa saya bisa punya dua passion ini? Karena saya berani mencoba. Jadi kalau tips dari saya bagaimana menemukan passion, kalau sekarang ini prioritas belum tahu passionnya apa, adalah dengan banyak mencoba, dengan berani mencoba, gitu ya. Kayaknya ini menarik deh. Jangan cuma bilang menarik doang, coba ambil langkah pertamanya. Dengan apa? Misalnya dengan ikut seminarnya atau dengan langsung terjun aja, gitu ya. Nah, saya bisa tahu youth development adalah salah satu passion saya adalah ketika saya diminta untuk menulis buku. Saya dulu baca buku aja nggak suka, mendadak disuruh nulis buku, saya pelajari nulis bukunya selama 2,5 tahun, sampai buku yang on top-nya diluncurkan, akhirnya sekarang ini saya jadi terbuka kesempatan, ketemu anak-anak muda seluruh Indonesia, sekarang ini yang on top ada di 24 kota, di ratusan kampus, saya semakin jatuh cinta gitu, terhadap apa? Mendevelop anak muda. Jadi ketemu tuh yang namanya passion-nya untuk youth development. Kalau teknologi dari mana Mas Billy bisa tahu itu adalah sekarang ini menjadi passion? Ketika saya terjun, saya invest di sebuah perusahaan teknologi di tahun 2013 gitu ya. Tapi jauh sebelum itunya saya udah memang punya teman-teman semuanya teman-teman entrepreneur yang di dunia teknologi gitu. Jadi semakin penasaran, tapi belum tahu kan apakah itu passion saya apa enggak gitu kan. Mungkin cuman kayaknya tertarik gitu. Nah, saya nekat, saya invest di sebuah perusahaan teknologi yang ternyata begitu ikutan meeting sebagai advisor, ketemu banyak orang lagi di dunia teknologi, makin jatuh cinta. Nah, akhirnya saya bisa mengklaim bahwa passion saya, teknologi adalah merupakan salah satu dari passion saya. Jadi kalau balik ke pertanyaan Mas Tara tadi adalah dengan berani mencoba. Oke, jadi kuncinya adalah itu berani mencoba dulu, masalah gagal ataupun salah nanti dulu. Karena dari kegagalan itu kita belajar banyak hal. Iya Mas ya, wah menarik banget nih. Oke. Mas Billy, ini kita sudah akan masuk ke sesi Q&A karena banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman nih yang sudah masuk. Yang pertama tuh dari Rahmat Mas. Dia nanya gini, pentingkah perangkat digital atau gadget yang up to date untuk mengikuti pola pasar atau ekonomi digital? Tuh, jadi kayaknya apakah penting nih gadget yang harus update terus? Kalau menurut Mas Billy gimana Mas? Oke, kalau menurut saya gini, kalau untuk niatannya adalah untuk supaya kita bisa punya fitur bisa ngikutin perkembangan teknologi ya, dengan fitur baru segala macam menurut saya bagus. Yes. Tapi yang bahaya Mas Tara adalah ketika banyak anak muda yang selalu membeli gadget terbaru untuk gengsi, untuk keren-kerenan. Iya kan, yang penting pada saat saya keluarin dari kantong, ketika selfie kelihatan tuh handphone saya mereknya apa, gitu kan. Nah, kalau untuk gengsi, untuk kayak begitu-begituan doang, biar dibilang keren, oh lu kaya ya segala macam, menurut saya nggak perlu. Menurut saya nggak perlu, gitu. Tapi kalau untuk yang itu tadi tuh, misalnya di awal tahun ini, kemarin ini nyempet ada sesuatu yang hype, sebuah platform untuk saling berbagi, namanya Clubhouse, gitu kan. Nah itu waktu itu cuma bisa dipakai sama iPhone misalnya mau kosong gitu. Nah ya udah kalau memang saya kayaknya pengen belajar banget dari orang-orang hebat ini yang waktu itu ada di Clubhouse, kayaknya saya harus punya iPhone. Ya nggak apa-apa gitu. Tapi jangan contohnya beli iPhone untuk lu iPhone ini sekarang ini lu tahu udah gabung Clubhouse belum? Apa tuh Clubhouse? Lu pakai iPhone buat apa gitu? Lu AirDrop dong. Apa tuh AirDrop? Jadi lu pakai nih telepon buat apa? Buat SMS sama buat telepon doang, ya sama aja bohong gitu. Kalau buat kayak gitu-gituan nggak perlu. Saya kebetulan yang tadi ya passion saya di dunia teknologi, Mas Tara, tapi handphone saya biasa aja. Laptop saya juga dari tahun berapa ya? 2016
Kebetulan saya beli waktu saya ke Amerika, dan sekarang ini semua fiturnya masih bisa dipakai. Ya udah, saya masih pakai sampai detik ini. Gitu. Jadi dan nggak ada tuh orang yang bilang, Mas Billy kere banget, Mas Billy jelek banget sih handphonenya atau laptopnya, nggak ada tuh gitu. Karena buat saya fitur-fiturnya masih bisa dipakai. Kenapa saya harus buang-buang duit untuk cari keren-kerenan gitu. Ini nih contoh orang sukses. Nggak penting up to date-nya, yang penting isinya. Karena dari 2016 sampai sekarang isinya itu semuanya pastinya uang dan juga ilmu yang bermanfaat tentunya ya. Nah Mas, berikutnya gini kita dapat pertanyaan lagi dari Cerah. Wow, dia selalu ceria nih, Cerah. Mas, apakah investasi di masa mendatang prioritas jika diurutkan jumlah persen dari investasi materi, pelatihan, perkuat jaringan relasi, mana yang lebih penting? Oke. Investasi di masa mendatang prioritas jika diurutkan dalam jumlah persen nih Mas. Dari investasi materi, apakah investasi pelatihan, perkuat jaringan relasi, yang lebih penting yang mana Mas kalau diurutin? Oke, nomor satu menurut saya selalu investasi terbesar itu adalah ke diri sendirinya dulu, Mas Tara. Jadi yang tadi ya, jadi kayak kita ngomongin mindsetnya kita, kemudian ngomongin tentang upgrade skillnya kita, gitu. Jadi dari mindsetnya kita itu dengan kita bisa ikut seminar, dengan mungkin sore ini yang ikutan ngobrol-ngobrol sama kita di hari Minggu sore gitu. Padahal kesempatan untuk mager, nongkrong-nongkrong nggak jelas, tidur dan seterusnya kan sebenarnya bisa dilakukan gitu kan. Tapi prioritas yang let's say lagi nonton kita sekarang ini, setidaknya udah mengambil satu langkah yang benar gitu. Di hari Minggu yang biasanya orang malah males-malesan, relax segala macam, kok mau gitu ya untuk dengerin kita ngobrol tentang growth mindset dan asas skill untuk investasi. Nah itu paling penting. Jadi kalau ngomongin secara persentase itu yang paling besar dulu gitu ya. Nah kemudian betul saya juga setuju bahwa investasi finansial juga diperlukan. Karena terlepas dari sekarang ini apa yang prioritas lagi lakuin ya, apakah berbisnis, apakah karyawan kerja gitu ya, mau gajinya seberapa gedenya, kalau nggak ngerti bagaimana menginvestasikan uang yang kita sudah dapetin, nggak bakal tajar melintir ujung-ujungnya gitu. Saya bisa ngomong ini berdasarkan pengalaman juga gitu ya. Jadi saya juga punya teman-teman juga lah di luar sana yang gajinya, kalau ngomongin gajinya udah bukan lagi puluhan juta ya, gajinya udah ngomongin 150 juta, gajinya 200 juta, gajinya 250 juta gitu. Nah, biasanya mereka-mereka ini kalau saya tanya gitu ya, lo sebenarnya duitnya lo punya gaji, lo sukses sebagai direktur, CEO dan seterusnya, itu sebenarnya lo pakai buat apa sih? Rata-rata semuanya bilang diinvestasikan lagi gitu. Jadi mereka bukannya cuma ngomongin sebatas mau traveling, beli gadget paling keren, beli mobil, beli segala macam. Saya makin ke sini, atau memang itu pergaulan saya ya, saya nggak ngerti juga. Tapi ketika saya tanya ke mereka, orang-orang yang sukses ini, mereka semua bilang yang untuk diinvestasikan gitu. Jadi apakah investasinya di pasar bursa saham, di kripto, di properti, atau di startup, atau di UMKM, itu terserah. Di reksadana itu terserah. Itu balik lagi terhadap kita harus ngerti risk profilnya kita masing-masing itu seperti apa sih gitu. Apakah kita yang berani risk taker atau kita yang risk averse gitu. Kita berani ngambil resiko atau kita cenderung yang takut terhadap resiko gitu. Kalau kita takut yang terhadap resiko, ambil investasinya yang lebih rendah resikonya gitu. Tapi yes, perlu gitu. Dan ini salah satu skill yang sebenarnya jujur Mas Tara, saya baru mulai pelajarin banget ya tentang investasi, let's say ke bursa saham dan seterusnya, itu baru di awal pandemi di Maret tahun lalu ketika mulai WFH, mulai banyak waktu di rumah, nggak mesti meeting nonstop. Waktu itu belum meeting nonstop, saya banyak banget yang namanya nge-Google, saya YouTube tentang investasi gitu. Nah jadi penting gitu. Tapi kan ketika kita sebelum menginvestasikan uang kita secara finansial, kita harus investasi dulu, belajarin isi otak kita. Nah, jadi kalau ditanya tadi, mana yang lebih penting, investasi untuk diri kita atau investasikan uang kita? Nomor satu, investasikan diri kita. Jangan nekat-nekat langsung investasikan duit kita tanpa kita ngerti. Gitu. Karena diri kita juga adalah branding tentunya ya Mas ya, akan menghasilkan sesuatu tentunya. Betul. Baiklah, nih ada berikutnya lagi nih Mas, Siska. Mas Billy, lebih baik mana Mas? Ketika ada peluang baru melatih skill atau melatih skill lebih dahulu baru menunggu peluangnya? Nah, jadi yang mana nih yang lebih baik Mas?
Ketika ada peluang dulu baru latihan skill, atau dari awal udah kita latih skill baru nunggu peluangnya? Oke, saya akan selalu bilang kita gak usah nunggu peluang, kita latih skillnya dulu. Ya, nah balik lagi, skill yang kita mau latih apa gitu. Misalnya kayak Mas Tara di dunia entertainment, berarti yang mesti dilatih macam-macam kan? Ya kan dari public speakingnya, dari segala macam lah gitu. Nah sebelum nunggu peluang itu kita harus siapin skillnya dulu, karena kan ada yang bilang kalau nggak salah apa sih kesempatan ketemu dengan skill ya, itu menjadi peluang itu akan datang ketika memang kita udah siap. Jadi bayangin gini deh, saya kasih contoh yang very realnya ya. Ada satu orang, dia pagi-pagi udah mandi, udah siap-siap dan seterusnya, kemudian ada bus datang di depan rumahnya, ya kan? Dia karena udah siap, dia tinggal ambil tuh peluang, dia tinggal naik busnya langsung jalan. Tapi bayangin ada satu orang yang dia nggak mempersiapkan diri, dia bangun tidur masih males-malesan, masih nggak tahu mau ngapa-ngapain gitu ya, nggak ngapa-ngapain, nggak mandi, nggak gosok gigi. Ada bus datang di depan rumah dia. Apakah dia bisa naik ke dalam bus itu? Masih pakai baju tidur, belum sikat gigi? Nggak bisa kan? Nah, akhirnya peluangnya lewat, ketinggalan bus gitu. Nah, jadi sebelum peluang datang, kitanya udah harus siapin diri kita dulu, gitu. Seberapa siap? Berusaha sesiap mungkin, gitu. Karena kalau udah ngomongin kesiapan diri kita terhadap skill, itu kan udah bukan lagi kuantitas ya, tapi udah ngomongin kualitas. Nah, kalau udah kualitas ini kan selalu arguable, gitu. Jadi jangan cuman yang oke, berarti saya mempersiapkan dirinya dengan hanya membaca 3 artikel di Google dan nonton 2 video YouTube, kayaknya udah cukup deh. Ya nggak bisa, gitu. Ya kita memang kalau memang sungguh-sungguh, ya mungkin baca 1000 artikel di Google, nonton 1000 video di YouTube, supaya kita makin hebat, kemudian masuk ke komunitas, ikut seminar, cari mentor, sampai kita benar-benar siap. Biasanya pada saat kita siap, peluang datang. Peluang dari mana? Dari orang-orang yang mungkin kenal kita, yang mungkin personal branding kita udah jadi bagus, sehingga orang-orang lebih kenal. Akhirnya mereka yang datang ke kita, gitu. Mereka yang akhirnya nelfon. Bisa nggak kalau lu join sama kita? Bisa nggak kalau lu begini? Boleh nggak? Nah, gitu, ngajak kerjasama dan seterusnya. Jadi nggak bisa nunggu peluang dulu, kemudian kita baru upgrade skill kita. Ya ketinggalan. Kita otomatis di mata peluang tersebut yang, ternyata lu belum siap. Ya udah gue cari orang lain deh. Gitu. Betul. Jadi jangan sampai ketika kita sudah mendapatkan kesempatan, justru diri kita tuh kosong sama sekali ya Mas ya. Lebih baik skill itu yang akan mendapatkan rezeki untuk kita tentunya. Ini menarik banget ya, aku suka banget ya. Nah berikutnya lagi nih Mas, dari M. Rafli Syauki. Dia bertanya gini Mas, misalnya saya sudah sukses, terus agar kesuksesan saya semakin bersinar, itu saya harus apa untuk kesuksesan saya semakin bersinar? Dan makin sukses di internasional, apa yang harus saya lakukan agar semuanya terwujud? Jadi Rafli ini ingin semakin sukses Mas, gimana nih caranya supaya sukses saya ini jadi makin bertambah? Oke. Amin kalau kita sudah bisa bilang diri kita sukses gitu ya. Karena berarti traits-nya skillnya mungkin kita udah cukup ke arah untuk mendapatkan sukses tersebut. Mindset kita juga mungkin udah cukup untuk mendapatkan sukses tersebut. Tapi yang namanya manusia kan harus terus berkembang, right? Jadi kalau ada orang yang udah bilang saya udah sukses dan kemudian saya udah ngerasa sukses, ya udah berarti dia udah akan stay aja gitu kan. Padahal hari ini kita lagi ngomongin pentingnya tentang growth mindset. Nah, bagus banget ketika yang tadi penanya ini, saya lupa namanya, sorry. Nah, itu pengen terus berkembang lagi. Berarti dia udah punya growth mindset, ya kan? Tapi mesti gimana? Nah, nomor 1 ya jangan pernah puas. Which is dia udah punya tuh keinginan untuk saya pengen lagi, bisa lagi, saya pengen lagi, bisa lagi. Nah, yang nomor 2 adalah harus perluas wawasan. Ini nggak akan pernah saya capek-capek untuk saya sampaikan dan ingetin kayak generasi muda bahwa kalau ada peribahasa yang katak dalam tempurung ya. Nah, kita jangan seperti katak dalam tempurung. Sudah sukses nih di Indonesia. Wah, kita udah merajai, kita udah punya perusahaan, kita udah paling hebat di Indonesia. Coba nge-Google, coba cari tahu ada nggak perusahaan yang kayak kita di Asia Tenggara yang lebih hebat dari kita, atau di Asia, atau di dunia. Chance-nya pasti ketemu. Pasti ada perusahaan yang lebih hebat dari kita. Nah, kemudian kita pelajarin, gitu.
marketnya seperti apa, kenapa mereka bisa sukses, ada nggak kegagalan yang mereka pernah lakukan, supaya kita nggak ngikutin lagi harus ngelewatin lubang, jatuh ke lubang yang sama gitu. Nah jadi menurut saya yang paling yang gampangnya ya untuk supaya kita bisa semakin sukses adalah kita harus terus haus terhadap ilmu. Kayak Steve Jobs bilang stay foolish, stay hungry, stay foolish, ya kan? Jadi kita harus terus-terusan lapar terhadap ilmu, terhadap wawasan. Ya udah belajarin terus gitu. Karena semakin kita wawasannya semakin gede, kita semakin sadar bahwa ternyata gue belum apa-apa ya. Ternyata gue belum sesukses yang gue pikirin banget ya. Ternyata di luar sana masih ada yang lebih hebat ya, gitu. Membuat kita lebih humble, tapi pada saat yang bersamaan jangan bikin kita menjadi rendah diri, jadi minder, jangan. Tapi kita ngelihat orang-orang sukses itu, wah dia bisa begitu, gue pelajarin lah gitu. Jangan iri, tapi malah jadi motivasi untuk bisa seperti itu. Oke, perluas wawasan. Nah ini menarik kalau kita ngomongin masalah kesuksesan, Mas. Nah sebelum kita masuk ke pertanyaan dari teman-teman yang selanjutnya, Tara mau nanya nih, Mas. Ketika kita melihat sebuah kesuksesan, apakah supaya kita tidak berhenti untuk mempunyai yang namanya growth mindset gitu, Mas? Apakah mencari kompetitor itu penting? Kalau menurut Mas Billy sendiri? Ya, kalau menurut saya gini, balik lagi ya, saya sebagai seorang VC sebagai seorang venture capital, saya nggak pernah ngelihat ada satu perusahaan yang nggak punya kompetitor. Jadi kalau saya ketika ketemu seorang founder lagi interview gitu ya, mereka lagi pitching ke saya gitu misalnya, kalau saya sampai nanya kompetitor kamu siapa? Nggak ada, Mas Billy. Wah, nih orang nggak pantas untuk diinvest. Artinya apa? Artinya nih orang memang belum tahu industrinya, dia ngerasa bahwa dia adalah pencipta dari ide ini pertama kali di Indonesia atau di dunia gitu. Nggak mungkin. Zaman now ini udah bukan zaman kayak zaman dulu di mana Thomas Alva Edison menciptakan bohlam lampu gitu. Zaman dulu belum ada seluruh dunia bohlam lampu, kemudian Thomas Alva Edison menciptakan itu. Zaman now ini there's nothing new under the sun. Artinya di dunia ini udah nggak ada lagi yang baru. Semuanya ada gitu ya. Kita ngomongin contoh deh, saya kasih contoh. Steve Jobs ngebikin ngebikin iPhone misalnya, gampangnya. Ya kan? Apakah iPhone itu adalah kreasinya dia yang pertama kali di dunia ini orang nggak ada yang tahu? Enggak. iPhone itu adalah sebuah telepon genggam gitu kan. iPod, ketika dia menciptakan iPod, ya kan, portable music player. Apakah dia yang menciptakan? Kagak. Zaman dulu banget ada yang namanya Sony Walkman. Ya kan? Sony Walkman, terus kemudian jadi disc, jadi CD, jadi kemudian ada mini disc, kemudian dia ciptain portable yang namanya portable music player yang namanya iPod gitu. Nah, jadi there's nothing new under the sun gitu. Jadi yes, kita kalau mau semakin berkembang, ketika kita menciptakan sesuatu atau kita bergelut di suatu bidang, kita harus tahu industrinya seperti apa. Kita harus tahu kompetitor kita siapa aja gitu. Cuman saran saya adalah cukup mempelajari industrinya, kompetitornya, kemudian jangan terus-terusan ngeliatin kompetitor. Oh, kompetitor ngelakuin ini, berarti kita harus begini. Kompetitor si B ngelakuin ini, berarti kita harus begini. Lama-lama yang kita lakukan hanya reaktif terhadap kompetitor gitu. Yang benar adalah kita tahu kompetitor kita seperti apa, landscape industrinya seperti apa, kemudian kita tentukan target yang kita mau capai apa. Yang tadi saya bilang, 10 tahun ke depan mau ngapain, 5 tahun ke depan mau ngapain, kita breakdown segala macam. Sekali-sekali pada saat kita jalan, ibaratnya kayak kita nyetir mobil, sekali-sekali kita ngelihat ke kaca spion. Tapi fokus kita jangan ke kaca spion terus-terusan, nanti nabrak. Lebih baik kita fokusnya ke windshield, ke kaca depan, ke tujuan yang kita mau capai, gitu. Menarik sekali nih, perlunya ada kompetitor tapi tidak perlu untuk saling bersaing. Bersaing mungkin dalam keadaan ya gimana cara kita menemukan sesuatu yang baru lagi ya mungkin ya Mas ya. Kalau malah Mas Tara, kalau bisa diajak kolaborasi kenapa tidak? Nah, itu dia yang saya suka. Saya truly believe dengan kolaborasi. Karena kadang-kadang gini, saya udah sering banget nih Mas Tara di dalam bisnis ya. Saya ketemu kompetitor saya gitu karena memang kita kenal dan seterusnya, dan saya bilang kolaborate yuk gitu.
kadang-kadang orangnya bingung gitu yang, hah ini Mas Billy ngajarin kolaborasi. Dan saya jelasin bahwa daripada lu ngeluarin biaya iklan untuk mengedukasi pasar sendiri gitu ya, saya juga ngedukasi pasar sendiri, kenapa nggak kita bareng-bareng, kita join forces, kita mengedukasi pasar, toh juga, you know what, Indonesia gede banget kok gitu. Lu mau dalam waktu sekian bulan atau sekian tahun ke depan memonopoli pasar, nggak mungkin gitu. Kenapa nggak kita bareng-bareng, kita kolaborasi, gue bantuin lu di bidang A, lu bantuin gue di bidang C, kemudian kita nanti ada saling share profit dan seterusnya. Dan so far menurut pengalaman saya, Mas Tara, itu yang lebih menyenangkan gitu. Tapi tidak monopoli ya, meaning bukan berarti saya kong kali kong dengan dia ngeset satu harga yang sehingga konsumen nggak punya pilihan. Nah itu nggak boleh, itu monopoli gitu. Tapi kalau dalam kolaborasi menurut saya bagus banget, dan saya makin sering kok kesini ngelihat yang teman-temannya Mas Tara juga gitu ya di dunia entertainment. Kalau zaman dulu saya perhatiin banyak antar musisi, antar host atau antar public speaking atau antar ini kayaknya masih yang agak sirik-sirikan gitu. Kalau sekarang saya ngelihat banget generasi sekarang banyak banget yang kolaborasi gitu. Si ini punya podcast, bukannya ngejelekin, tapi yang ini ngundang si ini ke podcastnya, begitu juga sebaliknya. Nah itu namanya kolaborasi. Gitu. Apalagi di dunia entrepreneur ya Mas, itu penting banget tuh kolaborasi untuk menciptakan pasar baru lagi. Oke, baik, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya nih Mas, dari Widi Artini. Widi bertanya, apakah lingkungan organisasi yang positif dapat membantu mengasah skill investasi walaupun cenderung ikut-ikutan, akan tetapi kita memilih mentor yang hebat dalam investasi, gitu Mas. Menurut saya penting banget. Komunitas, organisasi itu extension pembelajaran kita, platform pembelajaran kita setelah kita jauh setelah kita lulus kuliah gitu. Even pada saat kita sudah kerja gitu. Di dunia kerja aja kan juga banyak organisasi marketing misalnya, asosiasi finansial misalnya gitu. Nah itu menurut saya penting banget gitu untuk kita berada di lingkungan yang memang sesuai dengan passion kita, sesuai dengan apa yang kita mau tuju, apa definisi sukses kita gitu ya. Nah kalau kita ada di lingkungan tersebut itu saya nggak bilang kita pasti sukses, tapi chance kita untuk sukses lebih besar karena kita bisa belajar dari orang-orang yang satu frekuensi gitu. Dan ketika kita kenal sama mereka, berada di satu organisasi yang sama gitu, ketika akhirnya jadi teman gitu ya, social skill yang tadi saya bilang penting ya. Ketika kita minta tolong, mereka tahu gimana cara nolongin kita gitu. Kalau misalnya kita nggak berada di di asosiasi atau di organisasi yang sama, kadang-kadang kita suka minta tolong ke orang yang kita kenal, tapi orang tersebut nggak ngerti sebenarnya dunianya kita seperti apa. Ya sama aja bohong gitu loh. Nanti malah jangan-jangan kita dapat advice yang salah-salah, malah ngejurumusin kita gitu. Jadi penting banget untuk kita berada di organisasi atau komunitas yang memang sesuai dengan yang menjadi minat kita gitu. Oke, jadi memang penting banget nih kita untuk berbaur ya Mas ya. Untuk mengasah lagi skill-skill kita, saling bertukar pikiran. Wow, luar biasa. Nah, mungkin terakhir nih Mas, ada tips atau ada kiat penting nih bagi generasi muda untuk mengasah skill dan lebih aware terhadap pentingnya pengembangan skill sebagai investasi masa depan. Mungkin Mas punya tips atau kiat? Oke, jadi mungkin saya recap aja ya dari obrolan kita sejam ini ya Mas Tara ya. Jadi sesuai dengan tema kita, nomor satu kita harus sadar dulu bahwa kita harus punya growth mindset. Jangan sampai kita kejebak kita punya fixed mindset ya, yang dikit-dikit udah bilang susah, nggak mungkin dan seterusnya. Kita harus jadi orang kalau mau sukses ya kita harus punya keinginan untuk benar-benar sukses, untuk terus mau belajar, kita harus perluas wawasan, kita harus terus investasi terhadap diri kita gitu. Pertajam social skill, pertajam hard skill. Hard skill-nya tergantung dari industri apa yang kita mau jago. Di public kita mau jadi kayak Mas Tara, ya berarti harus jago dulu public speaking-nya gitu. Personal branding-nya harus fokus dulu gitu. Jungkir balik di dunia tersebut gitu sampai akhirnya kita punya nama gitu. Nah, dan juga kenalin diri dulu ya, purpose-nya apa, hopefully dikasih tahu segera sama Tuhan tujuan hidup kita, kenapa kita dilahirkan di dunia ini untuk apa gitu, dan juga passion kita ya.
Gimana caranya tahu passion kita? Dengan berani mencoba. Karena kalau kita di rumah aja mager nggak ngapa-ngapain, kita nggak akan tahu tuh passion kita apa. Tapi kalau kita udah nyoba, terus yang ternyata ini gue kayaknya kurang suka, ya udah coba lagi yang lain, gitu. Sampai dengan kita ketemu yang, ini kayaknya gue makin suka nih, tapi nggak gampang, sulit. Tapi kok kayaknya gue nggak pengen ninggalin, gue makin suka. Nah itu mungkin akhirnya itu bisa kita klaim sebagai passion kita, gitu. Dan at the end of the day, mau punya growth mindset, kita tahu purpose, kita tahu passion, kita tahu segala macam. Tapi kalau kita nggak ngelakuin, nggak mencoba melangkah pertama, dan kemudian kalau kita gampang give up, sama aja bohong gitu. Dunia ini harus penuh perjuangan, nggak ada yang gampang, nggak ada yang instan, ya kan? Nah jadi setiap kali kita kejedot tembok, jalan terus, kejedot tembok, jalan terus, kejedot tembok, jalan terus gitu. Jangan cuman baru kejedot tembok, jatuh sekali, luka dikit, kemudian udah give up. Ya kita nggak akan kemana-mana. Jadi memang harus luar biasa sekali ya. Jadi awalnya memang harus trust God and believe in yourself and do it after that. Ya wow. Yes. Yeah. Itu dia, saya suka sekali nih. Oke, sekali lagi nih congratulations buat para pemenang ya. Ada Rahmat, ada Cerah Rupian, ada Siska, ada M. Raflis Syauki, ada juga Widi Artini. Nantinya kalian akan dihubungi oleh panitia tentunya. Oke. Dan juga nih ada informasi penting nih buat para teman-teman prioritas. Sekali lagi Tara mau ngasih tahu kepada pelanggan XL Prioritas, segera download aplikasi MyXL terbaru di Google Play Store atau juga di App Store. Karena apa? Karena banyak banget nih, banyak sekali promo-promo menarik di aplikasi MyXL. Seperti diskon 15% booster data dan juga telepon. Nah, kalau gitu banyak hal yang akhirnya kita pelajarin tentang self development dari Mas Billy. Terima kasih sekali lagi buat Mas Billy untuk waktunya, untuk sharing momennya juga. Semoga nanti teman-teman prioritas di sini akan mendapatkan passion dan juga purpose-nya. Thank you ya Mas, sehat selalu buat Mas Billy dan juga keluarga. Thank you so much. Oke, sekali lagi terima kasih atas antusias yang sangat luar biasa nih. Buat semua para teman-teman prioritas yang udah ngeramein dan juga udah menjadi bagian dari webinar DJ Fest 2021 dari hari pertama sampai hari ini. Buat yang ketinggalan jangan takut nih ya, acara variety show DJ Fest dari tanggal 15 Oktober sampai dengan hari ini bisa langsung lihat rekaman ulangnya di channel YouTube Okezone dan juga official iNews TV. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa di lain kesempatan. Stay safe, stay healthy, and stay happy. Saya Tar Budiman, bye-bye. Ini cerita prioritas yang merasakan pahit, tapi kejar manisnya perjuangan. Yang mulai redup, namun temukan titik terang. Yang sulit bertumbuh, tapi ingin berkembang. Karena siapapun kamu, terus kejar lagi prioritas tanpa kendala harga dan kuota. Bersama XL Prioritas, kejar prioritasmu.